Atau tutup nih. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Iya. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan saya untuk pemenuhan tugas pada program pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Ya, jadi sebelum kita mulai materinya, diharapkan Bapak Ibu semua boleh berdiri dulu. Iya, jadi kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya ya sederhana saja. Ya, jadi judulnya itu yuk senyum selama 30 detik. Jadi aturannya itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan berdiri saling berhadapan dengan teman di sampingnya ya. Ya, dan pas di tatap memang Bang Luar. Ini masih bujangan ya. Iya. Ya. Jadi iya, kalau sudah saling berhadapan, sekarang Bapak Ibu guru berikan senyuman terbaiknya kepada teman yang ada di hadapannya ya. Selama 30 detik. Sudah. Iya. Oke, ini mulai. Dimulai dari sekarang. Oke, mulai. Tahan sampahnya. Iya, karena Jadi bagus lah kalau ketawa. Tapi kita warinya. Inilah kenapa Bunda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kenapa disuruh tersenyum ya? Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini tentang budaya positif ya. Diharapkan dengan tersenyum itu bisa keluar aura-aura positifnya semua Bapak Ibu guru. Ya, jadi bisa diterapkan di kelasnya itu bersama siswa-siswanya. Jadi saya mulai Bapak Ibu. Jadi pembahasan kita kali ini tentang budaya positif. Ya, jadi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting dalam membangun karakter siswa. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tujuannya agar siswa bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Jadi ini ya konsep kunci budaya positif yang akan kita bahas kali ini ada 7. Pertama, tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, jadi pembahasan pertama mengenai disiplin positif. Ya, jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Jadi ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi internal itu motivasi yang datang dari dalam diri kita. Jadi bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Jadi, ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, jadi motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini, Bapak Ibu, akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya dia bersifat internal atau datang dari dalam diri kita, bukan eksternal ya. Iya, lanjut Bapak Ibu yang ketiga tentang hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Ya, kemudian penghargaan. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha agar lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lainnya sesuai dengan prestasi siswa. Ya. Yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki suatu tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau
lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, untuk lebih jelasnya ya, mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar ini. Jadi, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Yang ketiga adalah kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar atas penguasaan yang tinggi biasanya dia selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati dan mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi ekspresi lagi Bapak Ibu. Berdiri ke lagi Bapak Ibu. Mohon bantuannya berdiri. Tidak Ji. Iya, jadi ini Ji, kayak senam kecil-kecilan ya, di tempat saja. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti gerakannya. Rupa-rupa warnanya, Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Di sini sana, di sana sana. Ini ekspresinya dibutuhkan fokus dan konsentrasi. Ya, jadi sudah siap Bapak Ibu? Iya. sayang kalau kecil merah langitnya. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikan yang kecil
banyak. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan kan datang, capai umur setinggi awan. Hingga nanti aku sudah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku sudah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Iya, jadi bagaimana explaining-nya Bapak Ibu? Iya, jadi ini explaining-nya ya untuk namanya senam otak untuk melatih keseimbangan otak kiri dan kanan kita. Arti tidak seimbang di saya tadi. Mirip-mirip. Kadang barang sebelah. Ya. Ya, jadi lanjut nih Bapak Ibu. Jadi kita lanjut materinya. 5 posisi kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu bisa disaksikan video dari posisi kontrol yang pertama, yaitu posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, jadi Bapak Ibu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan posisi kontrol yang pertama, yaitu posisi penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ada 2 ya, hukuman fisik dan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata seperti patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah. Kemudian kalimat selanjutnya selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia, ya, dalam hal ini adalah menghukum siswanya. Kemudian posisi yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah.
Jadi kita bisa saksikan videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tapi kayak penasaran di Jadi kita sudah sama-sama menyaksikan tadi video posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi biasanya ini ketika siswa kita melakukan kesalahan di kelas, misalnya kita bilang tidak kasihan Kikana sama ibu. Kalau misalnya kita sudah capek sekali Bapak Ibu toh, jadi itu termasuk ke dalam posisi pembuat rasa bersalah. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, jadi yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo ingat, ayo ini tidak bantuan Bapak selama ini," atau "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Kemudian adapun hal negatif
dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka atau murid kita dalam hal ini, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan sehingga tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah, murid akan bergantung pada guru tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Jadi posisi pemantau ya. Jadi memantau ini artinya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Namun, pertanyaan yang diajukan oleh orang yang menerapkan posisi pemantau ini yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, klip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita saksikan posisi yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Maren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah posisi control manager. Jadi posisi terakhir yaitu manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Iya, jadi Bapak Ibu, kita sudah menyimak sama-sama 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu berefleksi, ya. Selama ini Bapak Ibu mengajar di kelasnya sudah menerapkan posisi kontrol yang seperti apa? Iya, ada yang bisa bantu menjelaskan? Pak Iqbal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di antara kelima posisi kontrol yang biasa saya terapkan, yakni posisi kontrol pertama saya sudah coba, sampai posisi kontrol yang keempat saya sudah coba. Saya berpikir bahwa selama ini saya menggunakan keempat posisi kontrol selain manajer, ternyata itu memiliki dampak yang berbeda. Mungkin itu. Iya, jadi tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, beliau sudah mencoba memakai posisi kontrol yang diterapkan di kelasnya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang bisa memberikan pendapat mengenai posisi kontrol yang Bapak Ibu selama ini terapkan dalam kelasnya? Dari mulai posisi penghukum, ada tadi juga pemantau sebagai teman dan manajer. Ibu Isya mungkin deh. Iya, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi posisi kontrol saya pernah terapkan semua, ya, kelima posisi kontrol. Dari kesemuanya itu yang paling sering saya lakukan itu yang kedua, teman, sebagai teman. Tapi dampaknya juga itu kayak mereka besok-besoknya, ya, kayak seperti itu, padahal di sini menerapkan seperti itu menghindari hukuman. Jadi saya terapkan yang kedua, tapi dampaknya tidak efektif, gitu. Iya. Sekian mungkin. Iya, jadi terima kasih Ibu Cia. Ibu Cia menyampaikan bahwa posisi kontrol yang biasanya diterapkan di kelasnya adalah posisi sebagai teman, yaitu mengatasi permasalahan dengan mengangkat murid-murid itu sebagai teman kita di kelas. Iya, jadi Bapak Ibu, kita lanjut materinya. Iya, kita lanjut materinya Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi pembentukan, saya yakin di sini Bapak Ibu sudah pernah membuat yang namanya keyakinan, atau biasanya lebih familiar di kita itu kesepakatan kelas.
Tes. Jadi Bapak Ibu dalam membuat atau membentukkan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu biasanya dia lebih rinci dan konkret ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini dia berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat universal atau lebih umum. Kemudian ya Bapak Ibu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu dia diusahakan itu pernyataan-pernyataan umum saja yang bisa merangkum beberapa hal atau aturan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu harus juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kelas kita. Bagaimana karakteristik siswa kita di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu bisa dilibatkan siswa kita untuk berdiskusi apa-apa saja yang perlu disepakati bersama selama berada di kelas Bapak dan Ibu. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, di sini maksudnya adalah bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa kita itu tidak mutlak dia berjangka panjang, misalnya 1 tahun atau 1 semester. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu bisa ditinjau ulang sewaktu-waktu apabila misalnya ya ada yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi yang menurut kita urgen, kita masukkan sebagai keyakinan kelas kita, itu kita bisa tinjau kembali. Nah, dan tentunya di sini kita dalam meninjau hal ini juga kita perlu melibatkan siswa lagi ya. Jadi inti dari keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita melibatkan siswa bersama-sama untuk merumuskan apa-apa saja yang perlu diyakini atau disepakati bersama di dalam kelas. Iya, jadi ada tadi poin pada keyakinan kelas yang tadi ada poinnya bahwa kalau keyakinan kelas itu dia memuat pernyataan positif. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau kita meminta siswa kita menulis keyakinan atau harapan-harapannya di kelas itu, dia biasanya menulis menggunakan kalimat negatif. Seperti contohnya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, jadi kalau kita mau merumuskan keyakinan kelas, itu kita bisa sebagai guru bisa mengubahnya ya bersama-sama dengan siswa kita mencari tahu bahwa kita meminta siswa kita mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya ini tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Apa yang lebih baik nak? Jadi siswa kita bisa bilang misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada dilarang membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk kalimat negatif. Kalimat negatif ya. Jadi kita bisa mengubah Bapak Ibu menjadi membuang sampah pada tempatnya. Sama juga yang nomor 3, tidak boleh makan dan minum saat belajar. Nah, pada keyakinan kelas ini kita bisa mengubahnya menjadi makan dan minum saat istirahat. Yang terakhir, tidak boleh mengganggu teman atau tidak boleh berkelahi. Apalagi tidak boleh berbicara saat belajar. Nah, itu kita bisa ubah menjadi saling menghargai sesama teman ya. Begitu Bapak Ibu. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini
contoh pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu pada pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama itu kita bisa menjelaskan kepada siswa kita apa itu keyakinan kelas. Jadi kita jelaskan kepada siswa terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua ya, kita bisa meminta siswa itu menuliskan apa saja peraturan atau harapan mereka selama berada di kelas. Kita bisa meminta siswa menuliskannya pada sticky note yang seperti yang saya lakukan. Jadi di sini anak-anak menuliskan apa saja peraturan-peraturan kelas atau harapan-harapan mereka selama di kelas ya. Kemudian selanjutnya adalah kita meminta siswa menempelkan aturan ataupun harapan yang telah dituliskannya ke papan tulis. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah membahas dan memilah kesepakatan keyakinan kelas yang telah dituliskan oleh siswa kita. Ya, kemudian ya mengubah yang telah siswa kita tuliskan tersebut menjadi sebuah kalimat pernyataan positif. Jadi misalnya siswa kita menuliskan dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat, itu kita bisa ubah menjadi pernyataan positif, yaitu hadir tepat waktu di sekolah. Seperti itu contohnya. Misalnya yang siswa kita tuliskan itu kan biasa ada yang double-double. Misalnya sama maknanya, itu kita kumpulkan, kemudian dirangkum menjadi pernyataan yang lebih umum supaya tidak terlalu banyak. Ya, jadi ini adalah hasil keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu proses pembuatan keyakinan kelas, dan ada sebenarnya tindak lanjutnya lagi, yaitu pendalaman keyakinan kelas.
Ya, karena tadi yang saya buat itu sebelum saya mempelajari modul ini ya, modul budaya positif, jadi saya belum sempat lakukan pendalaman keyakinan kelas. Misalnya seperti itu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu bisa kita buat, bersama siswa kita itu menentukan apa saja nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan dari setiap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya tadi ada keyakinan kelas hadir di sekolah tepat waktu. Nah, itu apa nilai kebajikannya kira-kira? Itu misalnya disiplin, iya. Kemudian ada juga membuang sampah pada tempatnya. Itu kita bersama-sama siswa kita mencari tahu nilai kebajikan yang ada, yaitu misalnya kebersihan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi lanjut. Yang ketujuh yaitu yang terakhir kayaknya ini, segitiga restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu, jadi pada bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya bahwa anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, ya Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita juga bisa bilang, Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau kalimat berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi intinya pada tahapan yang pertama ini, menstabilkan identitas adalah bagaimana kita membuat anak ini setelah melakukan kesalahan ini, kita membuat anak menjadi seseorang yang tidak merasa menjadi orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Justru kita membuat mereka menjadi orang yang sukses. Maksudnya setelah melakukan kesalahan dan mempertanggungjawabkannya itu, anak-anak bisa diharapkan anak-anak itu bisa diterima kembali dalam pertemanannya, lingkungan pertemanannya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon tadi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kalimatnya itu seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, jadi tujuan dari validasi tindakan itu adalah mencari alasan dari tindakan dari siswa yang membuat kesalahan, ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ya. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi di sini kita bisa menanyakan, misalnya siswa kita melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar berdasarkan dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Iya, jadi Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Contohnya, iya. Jadi ini skenarionya ya, tentang murid yang terlambat. Jadi di sini salah satu murid kelas 4A ya datang terlambat saat proses pembelajaran sudah berjalan. Iya, jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan secara langsung. Iya Bu, karena saya tadi datang terlambat. Iya, baiklah, tidak apa-apa ya. Semua orang Yang pertama itu menstabilkan identitas anak. Sekarang Ibu mau tahu kenapa Akbar tadi pagi terlambat? Iya Bu, karena saya tadi bangun kesiangan. Kenapa Akbar bisa kesiangan tadi pagi? Karena saya tadi malam saya main game sampai tengah malam. Jadi paginya saya susah dibangunkan. Oh, begitu ya. Pasti seru sekali ya main gamenya sampai lupa waktu tidur. Iya Bu. Ya, jadi tidak apa-apa ya main game. Itu tidak melarang Akbar main game. Tetapi Akbar juga harus ingat waktunya tidur. Karena kan besok mau sekolah ya. Supaya tidak terlambat. Jadi harus ingat ya waktu tidurnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Akbar masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Iya Bu. Iya, masih ingat. Kira-kira apakah perbuatan Akbar itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Bu. Baiklah, jadi ternyata Akbar ini masih ingat kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang Akbar bisa lakukan supaya hal ini tidak terulang kembali? Saya berjanji akan tidur lebih cepat dan memasang alarm supaya tidak terlambat lagi. Baiklah ya, karena Akbar sudah menyadari kesalahannya dan tadi Akbar juga sudah berjanji kepada Ibu untuk tidak mengulanginya lagi ya. Jadi Ibu maafkan kali ini ya. Ibu berharap kedepannya Akbar bisa datang tepat waktu dan siap ke sekolah. Baiklah, kalau begitu Akbar sudah boleh kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, itu Ibu kasus pertama. Selanjutnya jadi ini Bu kasus kedua. Ya, jadi ini kasusnya siswa kedapatan makan pada saat pembelajaran di kelas. Tadi di kelas saya makan dengan saat belajar. Nah, Ibu panggil Ben di sini bukan karena Ibu marah ya, tapi Ben perlu mengetahui bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu panggil kamu,
karena ibu mau ya kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Sekarang ibu mau tahu kenapa Zain tadi makan di kelas? Karena tadi belum lapar, pagi saya tidak sarapan. Kenapa memangnya tidak sarapan? Karena saya tadi buru-buru Bu. Dulu ya. Baiklah, sekarang boleh ibu bertanya, apakah Zain masih ingat ya dengan kelas yang kita buat? Iya Bu, masih ingat. Baiklah, kalau Zain masih ingat, kira-kira apakah perbuatan Zain makan di kelas itu telah sesuai dengan kesepakatan di kelas kita atau tidak? Tidak Bu, Kira kesepakatan kelas yang mana yang telah Zain lakukan? menjelaskan belum saya menjelaskan Bu. Oh iya ya, jadi Zain tadi tidak mendengarkan ibu menjelaskan karena tadi Zain akan di kelas. Jadi bagus ya, ternyata Zain sudah menyadari bahwa perilaku Zain tadi itu telah melanggar kesepakatan kelas kita. Zain, sekarang kira-kira apa yang bisa saya lakukan sekarang agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Saya berjanji Bu akan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah agar tidak lapar dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagus sekali ya Zain. Jadi sebaiknya itu sebelum ke sekolah Zain sarapan terlebih dahulu di rumahnya supaya saat di sekolah Zain tidak merasa lapar dan bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Dan untuk makan dan minum kan ada waktunya tersendiri ya saat istirahat. Jadi ibu harap kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Baiklah nak, ibu rasa sudah selesai ya. Karena saya juga sudah menyadari kesalahannya, kalau begitu saya sudah bisa kembali ke kelasnya ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu contoh kasus kedua mengenai pelaksanaan proses restitusi. Ya, jadi sudah selesai materi yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu. Kita batasi 2 saja. Jadi pertanyaan, silakan Bapak Ibu angkat tangannya kalau ada yang ingin mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin pertanyakan mengenai masalah apakah dengan pemberian hukuman dan hadiah untuk peserta didik, baik itu yang melanggar maupun yang melakukan hal yang terbaik, sangat efektif dan efisien dalam mendisiplinkan murid. Itu Bu. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi terkait dengan pemberian penghargaan atau hadiah dan hukuman. Jadi selama ini yang saya percayai itu bahwa dengan pemberian hukuman dan penghargaan ini bisa mendisiplinkan murid. Akan tetapi setelah mempelajari modul tentang budaya positif ini di guru penggerak, ternyata hal ini bertolak belakang dengan apa yang selama ini saya percayai. Jadi yang saya pelajari bahwa pemberian hukuman ini memang bisa menghentikan perilaku negatif atau perilaku buruk dari siswa kita. Namun ternyata kalau kita memberikan hukuman itu dampaknya tidak bisa jangka panjang atau besar kemungkinan siswa kita itu mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jadi pemberian hukuman ini kita sebagai guru itu perlu menghindarinya, karena selain seperti yang saya katakan bahwa ini tidak berjangka panjang. Kemudian pemberian hukuman ini juga bisa membuat murid kita itu merasa tersakiti ternyata ya, berdasarkan apa yang saya pelajari. Dan siswa kita itu bisa saja dendam dan bahkan menjadi tidak suka dengan kita, sehingga pada saat pembelajaran itu mereka tidak memperhatikan kita menjelaskan misalnya. Jadi sebaiknya pemberian hukuman ini dihindari. Begitu pula dengan pemberian
hadiah atau reward. Jadi yang selama ini saya yakini bahwa kalau kita memberikan hadiah itu bisa memberikan motivasi. Jadi seperti misalnya baik itu barang maupun biasanya kita itu memberikan misalnya anak-anak menjawab itu kita kasih bintang. Nah ternyata itu perlu dihindari juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu sering memberikan hadiah atau reward kepada siswa kita, itu membuat siswa kita itu bisa saja merasa ketergantungan. Jadi mereka itu akan termotivasi ataupun mau melakukan sesuatu hal yang baik apabila ada hadiah yang kita tawarkan. Jadi kalau misalnya tidak ada itu hadiahnya atau tidak ada penghargaannya kepada siswa, itu mereka malas-malasan berbuat hal yang baik ataupun melakukan sesuatu, misalnya tidak mau lagi belajar kalau tidak ada rewardnya, tidak ada bintangnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya rasa demikian. Bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya pertanyaan. Apakah jika siswa melakukan kesalahan, misalnya kasusnya ini sudah berat, kita sebagai guru tetap perlu melakukan proses restitusi? Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi selama ini yang saya pelajari itu contoh-contoh kasus yang dimunculkan itu biasanya adalah menangani permasalahan siswa sehari-hari di kelas. Jadi kasus-kasus ringan saja. Kan tetapi misalnya kasusnya berat, misalnya ada siswa misalnya melakukan perundungan sampai temannya itu misalnya terluka seperti itu. Nah, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita sebagai guru yang perlu kita lakukan itu tetap melakukan proses restitusi ya seperti tadi. Tetapi dalam hal ini dengan catatan ya ada tindak lanjutnya. Jadi dalam hal ini ketika kasusnya sudah berat, kita sebagai guru perlu melibatkan kepala sekolah ya. Jadi biarlah menyerahkan kepada kepala sekolah bagaimana tindak lanjutnya, apakah perlu dilibatkan sampai keluarga ataupun pihak kepolisian atau seperti apa karena kasusnya sudah berat. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bu? Iya, terima kasih. Jadi terakhir Bapak Ibu, iya jadi refleksi ya. Jadi agenda kita yang terakhir adalah refleksi. Mungkin satu saja perwakilan dari Bapak Ibu untuk apa yang telah Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu telah pelajari pada hari ini ya. Mungkin saya bisa meminta pendapat dari Ibu Murni, Dek. Bismillah. Jadi saya akan refleksikan pembelajaran dari modul yang Ibu Fitri paparkan. Jadi bahwa kita di dalam kelas harus menentukan beberapa keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak bisa meyakini keyakinan kelas tersebut dan menerapkannya di kelas tersebut. Dan ada tadi beberapa kejadian tentang kejadian misalnya posisi kita sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu guru boleh menerapkan atau mengambil tindakan apa yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu atas pendapatnya yang telah disampaikan. Ya, jadi betul sekali ya bahwa keyakinan kelas itu adalah hal yang urgent yang perlu kita buat bersama siswa kita, karena keyakinan kelas itu ya adalah apa yang siswa-siswa kita percayai. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas kita, siswa kita itu akan merasa lebih senang melakukan apa yang mereka percayai ketimbang misalnya kita menuliskan aturan-aturan secara sepihak ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, karena sudah habis materinya ya.
saya akhiri saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan meluangkan waktunya sampai selesai. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.